Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman hebat semua, berjumpa kembali dalam lanjutan pembelajaran tema 4. Kali ini kita sudah masuk ke subtema 2 tentang manfaat globalisasi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas pembelajaran 1-3. Ingat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berpikir positif. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lancar. Berdoa dalam hati masing-masing. Alhamdulillah, kita lanjutkan ya. Globalisasi memberikan manfaat untuk banyak negara, misalnya dengan terbukanya perekonomian antar negara, memudahkan mengekspor produksi dalam negeri. Sebaliknya, harga barang-barang impor akan lebih murah. Akan tetapi, mudahnya ekspor produk lokal harus benar-benar berkualitas sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri. Nah, salah satu manfaat dari globalisasi adalah adanya kegiatan ekspor dan impor. Nah, dalam kegiatan ekspor dan impor tidak hanya sekedar kita membeli atau menjual barang, tetapi bagaimana kita ketika kita menjual barang, kita memberikan barang yang berkualitas. Jadi masing-masing negara harus betul-betul memperhatikan produk-produk lokal yang akan dijual ke luar negeri. Oke. Pembelajaran 1. Yuk kita amati. Mengamati gambar. Oke. Negara Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Dalam percaturan di era global, Indonesia membangun kerjasama dengan negara-negara di sekitar wilayah Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Mereka saling mengambil manfaat dari pergaulan antar bangsa tersebut, misalnya menjalin kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Untuk mendalam melakukan kerjasama, dibentuklah organisasi antar bangsa. Salah satunya adalah ASEAN. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar atau di buku kalian juga terdapat gambar yang sama di halaman 53. Gambar yang pertama di situ adalah negara anggota ASEAN dalam kegiatan ASEAN Foreign Minister Retreat. Kemudian ada peserta APEC di Vietnam 2017. Nah, ini jadi salah satu ada beberapa kegiatan diantaranya terbentuknya ASEAN, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain diantaranya ada pertemuan APEC, kemudian Menteri Luar Negeri ASEAN saat itu di Singapura. Nah, dari gambar tersebut, dari penjelasan tadi juga muncul pertanyaan, apa pendapatmu tentang keikutsertaan Indonesia dalam organisasi dan forum dunia seperti ASEAN dan APEC? Ini pendapat kalian, berikan pendapat kalian. Seperti apa keikutsertaan Indonesia dalam organisasi dan forum dunia seperti ASEAN dan APEC? Kemudian yang kedua, apa manfaat keikutsertaan Indonesia dalam organisasi dan forum dunia terhadap perkembangan negara Indonesia? Kemudian yang ketiga, selain ASEAN dan APEC, apakah Indonesia juga masuk dalam organisasi dan forum lain? Jika iya, apa organisasi dan forum tersebut? Yang keempat, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia? Ini ada di halaman 54, kalian lihat kembali. Nah, untuk membantu jawaban kalian, kalian boleh bertanya ke orang tua kalian atau boleh meminta bantuan internet. Ingat, hanya sekedar untuk belajar ya, menambah wawasan kalian. Silahkan lihat di internet. Oke, kita lanjutkan. Jika tadi dikatakan bahwa Indonesia tergabung dalam sebuah organisasi, jadi adanya untuk memudahkan kerjasama dengan antar negara, maka adanya organisasi, salah satunya adalah ASEAN. Nah, kali ini kita akan membaca teks tentang lahirnya ASEAN. Baik. ASEAN adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara
yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Kemudian, apa saja faktor terbentuknya ASEAN? 1. Ada faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu dorongan untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas negara jajahan Barat. Ini salah satu faktornya. Jadi faktor dari dalamnya adalah bersatu memperjuangkan kepentingan bersama, karena merasakan sesama bekas negara jajahan Barat. Kemudian ada faktor eksternal yang dari luar, yaitu apa? Adanya perang Vietnam dan sikap RRC atau Republik Rakyat Cina yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Nah, jadi walaupun Cina ini masuk dalam Asia, tetapi dia tidak termasuk negara Asia Tenggara. Nah, karena adanya perang Vietnam dan juga sikap RRC yang ingin mendominasi Asia Tenggara, sehingga terbentuklah ASEAN. Nah, ini di atas, ini adalah gambar dari negara-negara ASEAN. Kita lanjutkan. Nah, siapakah saja pendiri ASEAN? ASEAN didirikan oleh wakil dari 5 negara Asia Tenggara. Ingat, ASEAN didirikan oleh wakil dari 5 negara Asia Tenggara, yaitu 1. Menteri Luar Negeri Adam Malik. Ini dari Indonesia, perwakilan dari Indonesia. Yang kedua ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga ada Thanat Khoman dari Thailand. Kemudian ada 4 Rajaratnam Singapura. Dan ada Narciso Ramos dari Filipina. Ingat, ASEAN didirikan oleh 5 negara yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri saat itu. Ada Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak Malaysia, Thanat Khoman Thailand, S. Rajaratnam Singapura, dan Narciso Ramos Filipina. Kelima Menteri Luar Negeri negara ASEAN tersebut menandatangani deklarasi pendirian ASEAN yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Nah, dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 sebagai bukti awal berdirinya ASEAN. Ini tanggal berdirinya ASEAN. Oke. Cukup, kita lanjutkan. Tujuan ASEAN. Nah, ketika didirikannya sebuah organisasi atau sebuah lembaga atau apapun memiliki tujuan tertentu. Nah, apakah tujuan didirikannya ASEAN? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Untuk yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Tujuan keempat yaitu saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Untuk tujuan kelima, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan tujuan yang ke-6 adalah memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Ini adalah 6 tujuan dari didirikannya ASEAN. Kalian harus tahu ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa saja prinsip-prinsip ASEAN? Prinsip ASEAN yang pertama, jadi prinsipnya nih, hormat terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Artinya seluruh negara yang tergabung dalam anggota ASEAN, mereka harus menghormati. Menghormati apa saja? Kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Jadi tidak boleh ada yang dilanggar. Kemudian prinsip yang kedua, hak untuk setiap negara memimpin kehadiran nasional bebas dari campur tangan luar, subversif, dan konversi dari luar. Nah, ini tadi tidak ada campur tangan, semuanya dilaksanakan oleh negara masing-masing, apapun itu.
ya. Jadi hak untuk memimpin. Oke, yang ketiga, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Nah, ketika terjadi perbedaan, ketika terjadi perdebatan, maka harus diselesaikan dengan cara yang damai. Yang keempat, menolak penggunaan militer. Nah, ini tidak ada penggunaan militer, bom atom, pengangkatan senjata. Ini tidak diizinkan dalam ASEAN. Kemudian, kerjasama efektif antar anggota. Jadi saling membantu. Ya, ini yang menjadi prinsip-prinsip ASEAN. Ada 5, harus diingat juga. Baik, kita lanjutkan. Oke, setelah tadi kita memahami pendiri ASEAN, tujuan ASEAN, prinsip-prinsip ASEAN, sekarang kita akan mencoba. Nah, sebelum membaca, di halaman 56 silahkan berlatih untuk membuat mind mapping. Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang berdirinya ASEAN, prinsip-prinsip ASEAN dan ASEAN, silahkan kalian buat mind mapping di halaman 56. Terbentuknya ASEAN, mulai dari latar belakang terbentuknya ASEAN, kemudian tujuan ASEAN, keanggotaan ASEAN, prinsip-prinsip ASEAN, dan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Nah, untuk membantu jawaban kalian membuat mind mapping ini, kalian boleh melihat atau bisa mencari bantuan melalui segala sumber, boleh dari buku, ensiklopedia, atau juga dari internet. Ya, kerjakan dengan bagus, buat sebagus mungkin, semenarik mungkin. Tidak harus sama seperti yang ada di buku, bentuknya bebas untuk itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca teks tentang ASEAN. Nah, di buku kalian di halaman 57 terdapat sebuah teks tentang bentuk kerjasama politik di lingkungan ASEAN. Nah, sedikit penjelasan. Sejak awal kelahiran ASEAN, Indonesia menekankan menjalin kerjasama dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Indonesia berkeyakinan bahwa Asia Tenggara dapat maju dan berkembang menjadi kekuatan regional yang disegani dan kuat untuk menangkal gangguan terhadap stabilitas negara ASEAN. Kemudian, dalam kerjasama politik tentunya memiliki tujuan. Tujuan kerjasama bidang politik adalah untuk memajukan damaian dan stabilitas di kawasan dengan meningkatkan kemajuan kawasan. Jadi untuk memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan meningkatkan kemajuan di kawasan. Kemudian dalam kerjasama bidang politik pun terdapat prinsip-prinsip yang harus ditekankan. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa membaca di buku kalian di halaman 57. Teliti 57 sampai dengan 58 ya. Perhatikan baik-baik. Lalu cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kalian di halaman 58 dan 59. Pertanyaan pertama, apakah tujuan kerjasama negara ASEAN dalam bidang politik? Kemudian, apakah prinsip-prinsip dalam kerjasama negara ASEAN dalam bidang politik? Yang ketiga, menurut kalian, apa sih manfaat kerjasama bidang politik bagi negara Indonesia? Nah, tadi sudah sedikit ada gambaran ya, kejelasan tentang itu. Nah, silahkan dibaca lagi, ingat baca dengan teliti dan seksama sebelum menjawab pertanyaan yang ada di buku. Oke, kita lanjutkan. Masih ayo membaca. Ingat, kita akan terus banyak membaca dalam materi tema. Kenapa? Karena memang kita akan lebih tekankan untuk literasinya. Bagaimana kita memperbanyak wawasan kita dengan banyak membaca dan juga memudahkan lidah kita, melancarkan lisan kita untuk berbicara. Kali ini kita akan membaca teks tentang penghematan energi listrik. Nah, di buku kalian juga terdapat di halaman 61, ini sedikit gambaran. Beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, memilih alat listrik yang berdaya rendah. Ingat, cara menghemat listrik adalah dengan memilih alat listrik yang berdaya rendah. Kedua, menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan. Misalnya, tidak menyalakan semua lampu ruangan di malam hari. Jadi ketika kita sudah mulai istirahat, gunakan saja lampu yang diperlukan. Jika ada ruangan yang memang tidak digunakan, matikan supaya menghemat listrik. Yang ketiga, gunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah.
Nah, saat ini sudah banyak diciptakan lampu-lampu yang hemat energi. Kalau dulu kita pakai neon, sekarang kita sudah pakai lampu LED yang menghemat energi. Yang keempat, mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Jadi ketika kita sudah tidak menggunakan alat listrik tersebut, cabut, jangan lagi digunakan. Contoh ketika kita, misalnya HP kita baterainya habis, kita charge nih. Oke, kemudian kita akan keluar. Walaupun kondisi HP kita ini baterainya belum penuh. Kita cabut, kita bawa tuh HP keluar. Maka cabut juga saklar listrik yang kita gunakan atau charger listrik tersebut supaya tidak memakan energi listrik. Ya. Kemudian yang kelima, setrikalah pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Nah, ketika kamu menyetrika, misalnya kamu bantu orang tua kamu menyetrika pakaian yang ada di rumah kamu, maka jangan menyetrika dalam jumlah sedikit. Misalnya habis nyuci langsung setrika, nanti nyuci lagi nyetrika lagi. Nah, ini juga termasuk dari pemborosan listrik. Sebaiknya bagaimana? Misalnya kita mencuci nih dalam 1 minggu, kita kumpulkan tuh cucian terlebih dahulu. Ketika hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu, kita baru menyetrika keseluruhan baju. Itu akan lebih menghemat energi listrik ya. Kemudian yang keenam, jika rumahmu menggunakan pompa air, gunakan seperlunya. Nah, ini juga menggunakan pompa air, apalagi pompa air yang listrik. Nah, untuk memudahkan kita tidak mencabut saklar berulang-ulang karena ketika air habis, maka sekarang sudah ada yang namanya menggunakan timbangan ya, kalau nggak salah ya. Jadi ketika ada otomatisnya. Jadi ketika air penuh, maka listrik akan otomatis mati. Nah, ini juga harus diperhatikan. Tanyakan orang tua kamu, sudah atau belum. Kemudian yang ketujuh, jangan terlalu sering menghidupkan pompa air. Isilah tandon air hingga penuh. Nah, ini tadi, supaya kita tidak menunggu air tandon penuh, kemudian mematikan. Kadang-kadang kalau kita ingat, kalau lupa, akhirnya sampai air di tandon tumpah. Nah, itu tadi kita menggunakan otomatis, sebutannya otomatis. Jadi ketika kita pasang di situ air penuh, maka otomatis listrik akan mati. Yang terakhir, jika rumahmu memiliki kulkas, tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Pintu kulkas yang sering terbuka akan boros energi. Nah, ini pengetahuan baru mungkin buat kalian. Jadi ketika kita membuka kulkas, ingin ambil air minum yang dingin misalkan, jangan kemudian sambil minum kulkas kita buka sambil kita minum, walaupun mungkin sambil duduk ya. Usahakan tetap ambil, kemudian tutup dulu kulkasnya, tuangkan ke dalam gelas, baru kalian minum. Setelah itu baru masukkan lagi, tutup kembali. Jadi tidak kemudian berlama-lama membuka kulkas ya. Ini termasuk boros energi. Baik, ini tadi tentang beberapa cara untuk menghemat energi. Nah, nanti juga kalian bisa baca di buku kalian di halaman 61 ya. Kita lanjutkan. Masuk ke pembelajaran 2. Ayo membaca kembali. Membaca teks tentang kegiatan ekonomi. Globalisasi sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan ekonomi suatu masyarakat. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. Nah, jadi ingat ya, kegiatan ekonomi itu terdiri atas kegiatan konsumsi, kegiatan produksi, dan kegiatan distribusi. Nah, oke. Nah, zaman dahulu sebelum ada uang, masyarakat melakukan jual beli dengan sistem barter. Barter itu apa? Tukar dengan barang. Misalnya saya butuh beras. Teman saya punyanya, misalnya teman kita butuh beras. Nah, kita punya beras nih. Teman kita tidak punya uang, tapi saat itu dia punya pisang misalnya. Nah, ini untuk mendapatkan beras, kita barter dengan benda yang dia miliki. Sama misalnya kita butuh barang lain, kita nggak punya, teman kita punya, kita tanya teman kita, mau nggak kalau kita tukar? Nih, saya butuh barang yang kamu punya, saya punya ini nih, kamu mau nggak bertukar? Nah, ini yang disebut dengan barter. Nah, zaman dulu ketika belum ada uang, sistemnya adalah sistem barter. Tapi setelah ada uang, orang bertransaksi dengan uang sehingga orang lebih mudah mendapatkan barang sesuai kebutuhannya. Nah, di zaman modern saat ini, ketika teknologi sudah sangat canggih, orang bertransaksi dengan uang virtual melalui perdagangan secara online atau daring.
Ya, ini sekarang lebih mudah. Kita tidak perlu ke pasar, barang sudah datang ke rumah kita. Kita tidak perlu jauh-jauh beli makanan ke warung atau misalnya ke Alfamart misalnya. Cukup dengan HP kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, oke, kita lanjutkan. Setelah mengetahui penjelasan tadi, nah yuk kita menulis. Kalian menulis, ya. Oke, sebelum menulis, kita akan jelaskan satu persatu. Mulai dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai guna suatu barang jasa. Contohnya adalah pabrik mebel yang mengubah kayu menjadi beberapa alat rumah tangga seperti meja, kursi. Nah, itu yang disebut dengan produksi. Jadi membuat sesuatu untuk dijual kembali. Kemudian ada kegiatan distribusi. Setelah adanya kegiatan produksi tentu ada distribusi. Ketika kita menjual barang tentunya kita butuh barang itu untuk terjual. Nah, maka ada kegiatan distribusi. Distribusi itu apa? Yaitu barang dan jasa yang sudah diproduksi akan disalurkan atau dikirimkan sehingga sampai ke konsumen. Siapa konsumen? Yaitu pengguna. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ini disebut kegiatan distribusi. Ingat, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Jadi dari sebuah lembaga atau perusahaan atau pabrik mengirimkan barangnya. Nah, pengirim barang itu yang disebut dengan distributor. Orang yang mengirimkan atau yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Oke, nah dari distributor, setelah barang itu distribusi sampailah ke konsumen. Nah, ini yang disebut dengan konsumsi. Ini kegiatan konsumsi itu apa? Kebalikan dari kegiatan produksi. Kalau produksi itu membuat, konsumsi itu memakai. Jadi kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Ingat, kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Setelah dibuat, supaya barang itu habis, maka harus ada yang mengkonsumsi. Nah, ini yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Dengan kita membeli pakaian, dengan kita membeli makanan. Ini namanya mengurangi nilai guna barang atau jasa. Nah, yang melakukan kegiatan konsumsi, nah, kita nih kita membeli barang apapun. Kita yang membeli ini disebut dengan konsumen. Jadi yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Oke, paham ya? Nah, yuk menulis. Di setiap daerah tentunya terdapat kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Tulislah kegiatan ekonomi yang terdapat di daerah kalian di sekitar rumah kalian. Lalu tuliskan pada tabel yang ada di buku kalian. Ini kalian juga bisa meminta bantuan orang tua kalian di halaman 69 ya. Oke, ada nggak pabrik di sekitar rumah kalian? Atau mungkin ada rumah produksi. Nama rumah produksinya apa? Kemudian memproduksi apa? Ya. Kemudian lokasinya di mana? Jenis kegiatannya apa dan deskripsi kegiatannya apa? Oke. Baik, kita lanjutkan. Ayo berlatih melakukan kampanye hemat energi. Oke. Untuk kegiatan kali ini, lakukan kampanye dengan bentuk video. Yang pertama, kampanyekan gerakan hemat listrik. Yang kedua, gunakan poster yang kamu buat sebagai alat peraga kampanye. Nah, waktu itu kan kalian sudah membuat poster ya. Nah, silahkan kampanyekan poster yang kalian buat. Lalu, yang ketiga, buatlah yel-yel untuk membuat suasana kampanye kamu lebih menarik. Jadi bayangkan kamu berkampanye di lingkungan sekitar kamu tentang gerakan hemat listrik. Ya, kemudian divideokan. Jadi bayangkan kamu sedang berkampanye di depan orang dalam bentuk video tadi. Kemudian sampaikan apa yang menjadi kampanye kamu dalam poster kamu tersebut. Nah, kampanyekan dengan menggunakan yel-yel supaya orang akan lebih tertarik dengan kampanye yang kamu lakukan. Oke, pasti bisa ya. Nah, ini contoh kampanye hemat energi. Kalian juga bisa lihat di halaman 77. Kalian bisa lihat dengan barcode. Sebelum melakukan kampanye, silahkan lihat di situ. Contohnya bagaimana mengkampanyekan hemat energi. Ya, oke.
Oke, kita lanjut. Setelah kalian mengkampanyekan tadi tentang listrik, di pembelajaran 3 kita akan belajar menulis. Nah, menulis apa ya? Nah, di gambar ini terlihat ya, ini ruangan kondisi di sebuah rumah. Ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada dapur, kemudian ada kamar mandi. Coba kalian lihat, semua di situ ada penggunaan listrik. Coba kalian perhatikan kondisi di luar rumah. Ketika pintu dibuka, matahari sudah menyala, tapi di ruang tamu TV menyala, lampu menyala. Di kamar tidur juga seperti itu, di kamar mandi air sampai tumpah, lampu juga masih menyala. Di dapur lampu menyala, blender menyala, kemudian juga itu sedang roti tuh sedang bikin apa tuh namanya, manggang roti. Buka kulkas dibuka tapi nggak ditutup lagi, air keran menyala. Nah, menurut kamu yang seperti ini nih bagaimana? Oke, silahkan kalian tulis laporan hasil pengamatan kamu ya. Menurut kamu ini yang seperti ini bagaimana? Oke. Nah, untuk membantu kalian membuat laporan, kalian bisa memperhatikan pertanyaan di halaman 84. Ingat, buat laporan semenarik mungkin. Kemudian, mengulang sedikit. Jadi, menulis laporan hasil pengamatan berdasarkan gambar. Laporan tersebut kalian tulis dalam bentuk teks eksplanasi, ya, bentuk teks eksplanasi. Nah, berdasarkan pertanyaan di halaman 84. Nah, jelaskan, kalian sudah paham ya teks eksplanasi ya, atau penjelasan ilmiah tentang listrik yang ada di rumah kalian. Ingat, kalian bisa membuat kalimat tersebut atau membuat teks tersebut berdasarkan pertanyaan yang ada di halaman 84. Ada 5 soal. Nanti laporannya kalian bentuk dalam eksplanasi. Jadi bukan jawaban 1, 2, 3, tapi diterangkan bentuk paragraf ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian, bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, berpikir positif, dan berdoa semoga wabah yang kita alami sampai saat ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali dalam kegiatan dan aktivitas yang normal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dan sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.